Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sam Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin, yaitu movere, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang memotivasi kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Menurut Kuno, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diidentifikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Sedangkan menurut Imron, bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation, yang berarti dorongan atau alasan untuk melakukan sesuatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Dari serangkaian pengertian para ahli di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi adalah suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi kali ini tentang teori motivasi. Teori motivasi yang pertama menurut Abraham H. Maslow. Menurut beliau, manusia mempunyai 5 tingkatan tentang teori kebutuhan. Ini yang dikenal dengan teori kebutuhan. Tingkatan yang pertama yaitu kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, capek, lelah, dan juga seks. Itu termasuk dari kebutuhan fisiologikal. Yang kedua, kebutuhan rasa aman yang mencakup dalam fisik, mental, fisiologis, dan juga intelektual. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Dalam artian seseorang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi agar menjadi kemampuan yang nyata. Yang kedua dari teori motivasi ialah teori McClelland. Beliau menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda. Ini dikenal dengan teori kebutuhan berprestasi. Beliau menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang atas prestasinya. Yang ketiga, teori Herzberg. Teori yang dikembangkannya ini dikenal dengan teori 2 faktor, yaitu faktor motivasional dan juga faktor pemeliharaan. Yang keempat, teori keadilan. Inti dari teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang dia terima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang ia terima itu tidak sesuai dengan atau tidak memadai, maka ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, dan kemungkinan yang kedua, dia akan mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melakukan tugas yang menjadi kewajibannya. Yang kelima, ada teori penetapan tujuan. Menurut Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni yang pertama, tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. Yang kedua, tujuan-tujuan mengatur upaya. Yang ketiga, tujuan-tujuan meningkatkan resistensi. Dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Serta yang keenam,
dari teori motivasi ialah teori Viktor Fromm. Dalam bukunya yang berjudul Work and Motivation mengetengahkan suatu teori yang disebutnya teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seorang yang sudah diperkirakan yang bersangkutan akan berupaya untuk mendapatkannya. Perkenalkan, nama saya Yuri Salfadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik. Konflik berasal dari kata kerja Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga dengan kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak yang lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan suatu yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar golongan atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik akan hilang bersamanya dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mugi Ayu Prastiwi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik. Yang pertama adalah konflik interpersonal. Konflik yang ada di antara dua orang disebut konflik interpersonal. Yang kedua adalah konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah ketika Anda merasa berkonflik tentang pikiran atau tindakan Anda sendiri, itu dinamakan konflik intrapersonal. Yang ketiga adalah konflik antar kelas. Konflik antar kelas terjadi saat individu maupun kelompok berada pada tingkatan kelas masyarakat secara vertikal yang berbeda. Menurut saya itu seperti sistem kasta. Yang keempat adalah konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah pertentangan yang terjadi antara dua kelompok atau lebih yang disebabkan oleh kepentingan yang sama. Yang kelima adalah konflik ras. Konflik ras atau etnis adalah proses dasar dalam kehidupan sosial dan dapat bersifat merusak dan kohesif. Yang terakhir, yang keenam adalah konflik keluarga. Konflik ini terjadi di dalam internal keluarga yang disebabkan karena beberapa faktor seperti kecemburuan maupun faktor ekonomi. Nah, sekian presentasi tentang jenis-jenis konflik. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik yang pertama yaitu menghindar. Nah, menghindari konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting, atau jika potensi konfrontasinya tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Yang kedua yaitu dengan mengakomodasi. Nah, di sini memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Yang ketiga yaitu kompetisi. Gunakan metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai Anda. Nah, selanjutnya yaitu kompromi atau negosiasi. Di sini masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Dan yang terakhir, memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan sama-sama menang di mana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama dan perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Jadi, sekian dari pemaparan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.